Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumil amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kembali kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini untuk kembali melanjutkan pembahasan atas kitab Bawa'ithul Khalas Minadz Dzunub. Itu pendorong-pendorong agar terbebas dari perbuatan dosa. Dan pembahasan terakhir yang kita baca dari kitab ini adalah poin yang ke-18 ya. Poin yang ke-18 ya, perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim baru setengahnya kalau tidak salah ya. Nah, baik. Di poin yang ke-18 ini Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan tentang pentingnya mengosongkan tempat supaya rahmat itu turun kepadanya, kepada tempat tersebut, dan membersihkan tempat itu dari perkara yang bisa merusak. Ya, yang dimaksud di sini adalah hati. Jadi hati itu harus dipersiapkan. Hati itu harus dibersihkan agar siap menerima rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti tanah ketika akan ditanami oleh pohon atau tanaman-tanaman, maka harus dibersihkan terlebih dahulu. Harus dipersiapkan terlebih dahulu sehingga tanah itu siap ditanami oleh tanaman-tanaman atau ditanami oleh pohon. Dan tanamannya maka akan bagus gitu, ketika tanahnya dipersiapkan terlebih dahulu. Nah, dan Al-Imam Ibnu Qayyim juga kemudian menjelaskan tentang waktu-waktu yang utama ya, atau keadaan-keadaan yang istimewa, di mana pada waktu-waktu tersebut Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya. Jadi ada waktu-waktu tertentu di mana Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya. Nah, dalam keadaan hati kita
itu bersih, dalam keadaan hati kita siap gitu ya, menerima turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka limpahan rahmat itu akan datang kepada hati kita. Nah, di antara waktu-waktu turunnya curahan rahmat dari Allah seperti waktu-waktu di bulan Ramadan misalnya, atau waktu-waktu yang utama 10 hari pertama di bulan Zulhijjah misalnya. Begitu juga di hari Jumat misalnya. Dan keadaan-keadaan yang istimewa yang akan mengundang curahan rahmat dari Allah, atau keadaan di mana manusia itu akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah, itu juga adalah ketika manusia berkumpul dalam rangka beribadah kepada Allah. Seperti ketika manusia berkumpul di padang Arafah. Ya, oleh karena itu sebaik-baik doa itu adalah doa Arafah. Begitu juga ketika manusia berkumpul untuk meminta hujan, melakukan sholat istisqa dan berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Nah, perkumpulan-perkumpulan manusia seperti itu mengundang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mengundang rahmat dari Allah. Begitu juga ketika kaum muslimin melaksanakan sholat Jumat. Ya. Dan ini pentingnya ijtima, yaitu berkumpul dalam rangka beribadah kepada Allah. Bahkan majelis ilmu sendiri kan diantara sebab turunnya rahmat. Ya, ketika manusia berkumpul dalam rangka untuk membaca kitabullah, mempelajarinya. Dengan dalam hadis, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah berkumpul suatu kaum fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, di masjid. Apa yang mereka lakukan? Yatluna kitaballah, mereka membaca kitabullah dan mempelajarinya. Maka akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat akan meliputi mereka. Ya. Dan para malaikat akan ikut hadir bersama mereka, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut nama mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya, itu para malaikat. Nah, jadi ijtima, berkumpul ya dalam rangka beribadah, berzikir, membaca Quran, termasuk diantara sebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila ini kemudian juga didukung oleh keadaan hati tadi yang bersih ya, dari dosa, dari maksiat, dari kekufuran, dari kemunafikan, maka turunnya rahmat kepada kita itu akan semakin sempurna gitu. Nah, kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, nah ini yang tadi dijelaskan, fa inna ijtima'al himam wal anfas asbabun nasabahallahu ta'ala muqtadiyatun li husulil khair. Sesungguhnya berkumpulnya jiwa-jiwa, berkumpulnya keinginan-keinginan dan semangat yang sama, yaitu mencari ridho Allah, untuk beribadah dan tunduk kepada Allah, adalah sebab-sebab yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan yang akan mendatangkan kebaikan, wa nuzulir rahmati, dan menjadi sebab yang akan mendatangkan ya turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika sekali lagi manusia berkumpul dengan tujuan yang sama, dengan niat yang sama, dengan semangat yang sama, ya, itu kebaikan, mencari ridho Allah, taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, maka ini sekali lagi adalah sebab-sebab yang akan mengundang kebaikan dan
mengundang turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kamana sabasa iral asbabi muftadiyatan ila musabbabatiha. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menetapkan sebab-sebab yang lain yang akan mendatangkan kepada akibat-akibatnya. Bal hadhil asbab fi husuli rahmati aqwa minal asbabil hissiyati fi husuli musabbabatiha. Bahkan sebab-sebab ini di dalam hal mendatangkan rahmat itu lebih kuat daripada sebab-sebab yang bersifat materi lah atau bersifat hissi, ya. Fi husuli musabbabatiha, dalam hal mendatangkan apa yang menjadi akibat-akibatnya. Ini yang dimaksud adalah sebab-sebab syar'i gitu. Sebab-sebab syar'i. Ya. Sebab-sebab syar'i itu ya dimulai tadi dengan keadaan hati yang bersih. Kemudian dalam keadaan hati memohon kepada Allah, berdoa, itu sebab-sebab syar'i. Ketakwaan itu sebab syar'i. Ya, begitu juga tadi yang tadi berkumpulnya manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga sebab syar'i yang akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mendatangkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun sebab-sebab hissi, ya sebab-sebab hissi itu seperti orang bekerja, berusaha gitu ya. Apa namanya ya, berdagang misalnya, itu sebab hissi. Ya, dalam hal kita mendapatkan karunia Allah, keutamaan dari Allah, ya, termasuk di dalamnya kan rizki, kebaikan dari Allah, maka ada dua sebab yang hendaklah kita tempuh. Ada sebab hissi, ada sebab syar'i. Ya, sebab hissi itu ya kita bekerja. Sebab syar'i itu ya kita berdoa di antaranya, bertakwa kepada Allah. Ya, dua-duanya sebab. Dua-duanya adalah sebab yang akan mendatangkan karunia dari Allah. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim, sebab-sebab yang ini, sebab-sebab yang syar'i ini bahkan sebetulnya lebih kuat gitu daripada sebab yang hissi. Walakinnal abda li jahlihi yaglibu alaihi syahidu alal ghaib. Bahkan tapi seorang hamba karena kebodohannya, ya, yang lebih dominan atasnya adalah perkara yang nampak dari perkara yang gaib. Wal hissu alal aqli, perkara yang hissi, yang fisik sifatnya, alal aqli, atas perkara yang ya akli. Walidhulmihi yu'thiru ma yahkumu bihi hada wa yaqtadihi ala ma yahkumu bihi al-akhar wa yaqtadihi. Dan karena kezalimannya, maka seorang hamba itu terkadang lebih mengutamakan sebab-sebab yang hissi, ya, dalam apa yang dia tetapkan. Walau farraqal abdu al-mahalla wa hayya'ahu wa aslahahu la ra'al ajaiba. Maka apabila seorang hamba itu membersihkan tadi ya, tempat tadi turunnya rahmat Allah, mempersiapkannya, memperbaikinya, la ra'al ajaiba, maka sungguh dia akan melihat keajaiban-keajaiban. Fa inna fadlallah, karena sesungguhnya karunia Allah, la yarudduhu illal mani'ul ladzi fil abdi. Tidak ada yang menolak kepadanya kecuali penghalang yang ada dalam diri hamba itu sendiri. Ya, jadi karunia Allah Subhanahu wa taala, ya, kebaikan-kebaikan dari Allah, rahmat dari Allah, ini mencakup semua kebaikan. Ya, rahmat, keutamaan itu mencakup semua kebaikan. Semua hal yang mendatangkan kesenangan, kebahagiaan bagi kita. Itu karunia Allah, fadlullah. Nah, rizki juga termasuk fadlullah. Makanya Allah mengatakan apa? Wabtagu indallahi apa? Wabtagu min fadlillah. Gitu kan? Fantashiru fi apa? Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min
fadlillah, dan carilah sebagian dari karunia Allah. Maksudnya adalah rizki di sini. Nah, kadang-kadang yang menghalangi sampainya karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah apa yang ada dalam diri kita sendiri. Ada yang apa yang ada dalam diri kita atau dalam hati dan jiwa kita. Falau azala dzalikal mani'a lasara'a ilaihil fadlu min kulli saubin. Maka apabila hamba tersebut menghilangkan, membersihkan penghalang tersebut, maka karunia Allah itu akan dengan cepat datang kepadanya min kulli saubin, dari setiap sisi. Fata'ammal hala nahrin azimin yasqi kulla ardin yamurru 'alaiha. Maka perhatikanlah keadaan ya, sungai yang besar yang mengairi setiap tanah, di mana sungai itu melewatinya. Fahasala bainahu baina ba'dil ardi mu'tasyati al-mujdibati sukrun wasaddun kathifun. Fasahibuha yashkul jadba wan nahru ila janibi ardihi. Nah, perhatikan katanya bagaimana keadaan sungai yang besar yang bisa mengairi setiap tanah yang dilewatinya. Akan tapi kemudian terjadi antara sungai dengan tanah tersebut sesuatu yang menyumbatnya. Kemudian si pemilik tanahnya malah apa? Malah dia mengeluh ya, kekeringan. Padahal sungai besar ada di pinggir tanahnya. Nah, jadi yang salah itu siapa? Yang salah kan bukan sungainya mah besar gitu. Tapi karena ya aliran dari sungai ke tanah dia itu tersumbat gitu ya, maka aliran air dari sungai itu tidak bisa sampai ke tanahnya. Nah, ini juga yang hendaklah kita juga perhatikan. Jadi curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar sebetulnya. Karunia Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas. Tapi banyak di antara kita justru menyumbat gitu. Menyumbat datangnya rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Karena hati kita, jiwa kita, diri kita ini ya, tadi ya, kotor gitu, maka curahan rahmat itu tidak sampai kepada kita. Ya, oleh karena itu apa yang kita hendaklah lakukan jika kita ingin mendapatkan curahan rahmat dari Allah, limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan, kesenangan, ketenangan ya, yang itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk rizki yang baik. Yang itu semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hendaklah kita hilangkan penghalang-penghalang itu, penyumbat-penyumbat itu. Seperti tadi perumpamaannya, sungai besar, airnya besar, ya, ada tanah di pinggirnya yang seharusnya bisa diairi oleh sungai tersebut, tapi karena ada yang menyumbat, ya. Nah, maka air itu tidak sampai. Kemudian pemiliknya malah mengatakan, "Aduh, tanah saya kering, tanah saya tidak subur," gitu. Seperti itu. Padahal ya, curahan rahmat Allah itu sangat luas. Rahmat Allah itu sangat luas. Ya. Nah, dia mengeluh susah, mengeluh tidak bahagia, mengeluh dia sengsara gitu kan. Dia terus mengeluhkan hidupnya. Padahal rahmat Allah sangat luas. Yang salah adalah dirinya sendiri. Bahwa dalam dirinya ada sesuatu yang menghalangi datangnya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadikan dia seperti itu keadaannya. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini juga yang perlu kita sadari ya, supaya kita bisa terhindar dari perbuatan dosa dan maksiat. Di antara yang menyumbat gitu kan, menghalangi datangnya karunia Allah kepada kita itu adalah dosa dan maksiat itu. Jadi kalau kita merasa hidup tidak tenang, merasa hidup sengsara, merasa hidup tidak nyaman gitu kan, merasa hidup banyak sekali penderitaan, banyak sekali masalah, ya mungkin diantara sebabnya adalah karena penghalang-penghalang tadi. Dosa dan maksiat yang kita lakukan. Perbuatan-perbuatan haram yang kita sering perbuat. Ya.
Itu yang membuat yang menjadikan kita itu tidak bahagia. Nah, baik, itu selesai perkataan dari Al-Imam Ibnul Qayyim. Maka kita baca ta'liq komentarnya dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullah taala. Nah, beliau mengatakan al-amru tsaminu asyar. Perkara yang ke-18. At-takhliyatu qabla tahliyah. At-takhliyatu qabla tahliyah. Ini kaidah ya. Jadi membersihkan sebelum menghiasi. Kita kalau ingin menghiasi sesuatu, ya, termasuk diri kita atau apapun itu, maka yang harus kita lakukan adalah membersihkannya terlebih dahulu. Jangan menghiasi sesuatu dalam keadaan sesuatu itu masih kotor, gitu kan? Masih kotor. Ya, sama tubuh kita juga kan. Tidak mungkin kita dandan pakai baju bagus baru gitu kan, pakai wangi-wangian, berhias dengan berbagai macam perhiasan dalam keadaan tubuh masih kotor gitu kan. Tubuh banyak letak dah misalnya gitu kan, bobolokot letak tapi pakai baju baru kan terpantes. Ya. Jadi tahliyah qabla tahliyah. Ya, tahliyah artinya membersihkan. Tahliyah artinya berhias. Nah, bayyanal musannif rahimahullah qaidatan azimatan. Musannif menjelaskan tentang kaidah yang sangat besar, sangat penting. Wa hiya anna tafrighal qalbi, yaitu bahwasannya membersihkan hati min daroni syirki, dari noda atau kotoran berupa kesyirikan, wal bid'ati, kebid'ahan, wal maksiati, dan kemaksiatan, syartun li husulil khairi wal barakati, adalah syarat untuk mendapatkan kebaikan dan keberkahan, gitu. Ya, kebaikan keberkahan itu kan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya kepada hamba-hambanya. Nah, akan tapi tadi ada yang menghalangi datangnya sampainya kebaikan keberkahan itu berupa kotoran-kotoran hati, berupa syirik, bid'ah, dan maksiat. Wa daraba rahimahullah, dan penulis rahimahullah membuat perumpamaan lidzalika matsalan mahsusan, membuat perumpamaan yang nampak. Wa huwa anna man arada an yazra'a zar'an, yaitu bahwasannya orang yang ingin menanam suatu tanaman, fa alaihi awwalan an yunaqqiyal arda minal adron, maka wajib atasnya terlebih dahulu untuk membersihkan tanahnya dari kotoran-kotoran. Wa yuhayyi'aha lizira'ah, dan wajib atasnya untuk mempersiapkan tanahnya itu supaya bisa ditanami. Fa innaha ba'da dzalika satakunu ardhan sholihatan lil inbati wal ithmari, maka setelah itu tanah tersebut ya akan menjadi tanah yang layak, menjadi tanah yang baik untuk ya ditumbuhi padanya tumbuhan-tumbuhan. Wa alaihi aidan an yata'ahadan nabati, begitu juga wajib atasnya untuk memelihara, untuk menjaga, mengurus tanaman tersebut. Setelah ditanami ya kan, maka kemudian juga dipelihara, diurus, disirami, dan lain sebagainya. Wa an yahmiyahu mimma yadurruhu, dan dia menjaganya dari hal-hal yang bisa membahayakan kepada tanamannya tersebut. Fayub'idu anhun nabatat wal hasyaratil mu'dhiyah, maka dijauhkan dari tanaman tersebut ya nabatat, itu tanaman-tanaman atau serangga-serangga yang bisa merusak, itu kan. Walati qatan khurfihi wa tumriduhu, yang bisa kemudian mematikan atau membuat tanamannya menjadi sakit. Wa bidzalika yaslamu lahu zar'uhu wa yanmu khairan nama'in, maka dengan semua itu
akan selamat tanamannya dan akan tumbuh ya dengan baik gitu. Akan tumbuh dengan baik. Ini yang harus dilakukan ya pada satu bidang tanah apabila kita ingin menanam padanya suatu pohon atau suatu tanaman agar kemudian tanaman itu tumbuh dengan baik dan kemudian mendatangkan buah gitu. Nah, ini perumpamaan ya yang penulis buat untuk menggambarkan bagaimana keadaan tadi, hati tadi. Ya. Hati yang akan mendapatkan rahmat dan kebaikan dari Allah adalah hati yang dibersihkan, hati yang selalu dipelihara, hati yang selalu dijaga, gitu kan? Seperti itu. Fahakadha yajibu an yakuna halul mu'min. Maka begitulah yang wajib. Ya, maka begitulah yang wajib dalam keadaan orang beriman. Ya, seperti itulah yang seharusnya terjadi pada orang beriman. Fayajtahidu awwalan bitanqiyati qalbihi wa tasfiyatihi. Maka dia bersungguh-sungguh, pertama kali itu dia bersungguh-sungguh untuk membersihkan hatinya min anwa'i syirki wal ma'asi. Dari berbagai macam kesyirikan dan kemaksiatan. Berbagai macam kesyirikan seperti ya, termasuk syirik besar terutama ya. Itu berharap kepada selain Allah, takut kepada selain Allah, mungkin tawakal kepada selain Allah, gitu ya. Begitu juga syirik asghar seperti riya dan yang lainnya. Itu bersihkan hati kita dari semua itu. Wal ma'asi, begitu juga dari berbagai macam kemaksiatan. Liya'murul imanu fi qalbihi. Nah, supaya apa? Supaya iman itu kemudian makmur, kemudian tumbuh dengan baik di dalam hati. Wa yuthmir, dan kemudian mendatangkan buah keimanan. Gitu. Jadi keimanan itu ya ibarat pohon gitu kan. Ibarat tanaman. Kalau keimanan itu akan ya kita ingin keimanan itu tumbuh subur dalam hati kita, kemudian mendatangkan buah yang terus menerus gitu kan, maka hati harus dibersihkan dari hal-hal yang bisa mengurangi atau bisa merusak kepada keimanan kita tersebut ya. Nah, tsumma yajtahid ba'da dzalik, kemudian bersungguh-sungguh setelah itu bita'ahu di hadzal iman. Setelah hati dibersihkan kemudian ditanami dengan iman, maka setelah itu juga seorang hamba itu harus bersungguh-sungguh untuk menjaga tadi, memelihara imannya ini. Wa tasfiyati, dan membersihkannya, selalu membersihkannya mimma qad yashubuhu, dari hal-hal yang bisa mengotori kepada iman itu, minadzunubi wal ma'asi, dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Fayubadiru ila taubati wal istighfar, maka bersegera kepada tobat dan istighfar. Ya, ketika hati kemudian terjadi kemaksiatan ya atas diri kita, kemudian mengotori hati, mengurangi iman, maka segera dipulihkan lagi hati kita itu, iman kita itu dengan tobat dan istighfar. Wa takhallusu minha, dan menjauhi ya atau menjauhkan diri minha, darinya, dari dosa dan kemaksiatan tersebut, bil iqla'i anha, dengan cara meninggalkannya. Ya, jangan terus-menerus dilakukan. Liyazdadal imanu numuwan fi qalbihi, supaya iman itu terus-menerus bertambah di dalam hatinya. Wa tanzilu alaihi rahmat wal barakat, kemudian akan turun kepada hati tersebut rahmat dan keberkahan. Nah ini. Nah, jadi hadirin dimakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya di sini yang ke-14 ini pentingnya membersihkan dan menjaga hati intinya. Ya, pentingnya membersihkan dan menjaga hati, dan itu dilakukan dengan cara menjauhi perbuatan dosa dan maksiat, atau ketika perbuatan dosa dan maksiat itu kita lakukan, kita bersegera untuk bertobat dan beristighfar. Gitu ya. Sehingga hati kita kembali bersih lagi, iman kita kembali pulih lagi, iman kita kembali bertambah lagi. Seperti itu. Nah,
Kemudian yang selanjutnya yang ke 19 ya, tinggal 2 poin lagi ini, semuanya 20 kan. Insyaallah. Udah 2 pertemuan lagi. Atau 1 pertemuan lagi nah. Kita baca yang ke 19, At-tasi'u asyara. Yang ke 19. An ya'lamal 'abdu, seorang hamba hendaklah mengetahui atau menyadari, bahkan meyakini ya. Ya'lam itu artinya bukan sekedar mengetahui tapi juga meyakini artinya. Annallaha subhanahu, bahwasanya Allah subhanahu khalaqahu li baqa'in la fana'alahu. Allah subhanahu wa ta'ala itu menciptakannya untuk kehidupan yang abadi, yang tidak ada kefanaan di dalamnya. Wali'izzin la dhulla ma'ahu. Allah menciptakannya untuk kemuliaan yang tidak ada kehinaan bersamanya. Wa amnin la khaufa fihi, untuk ketenangan yang tidak ada rasa takut di dalamnya. Wa ghana'in atau wa ghina'in la faqra ma'ahu, untuk kecukupan dan kekayaan yang tidak ada kefakiran bersamanya. Waladzatin la alamma ma'aha, dan untuk mendapatkan kelezatan yang tidak ada kesengsaraan bersamanya. Wa kamalin la naqsa fihi, dan kesempurnaan yang tidak ada kekurangan sedikit pun padanya. Ini yang dimaksud apa? Yang dimaksud adalah kehidupan akhirat. Ya, yang dimaksud adalah kehidupan akhirat. Ya. Nah, jadi kata penulis, hendaklah seorang hamba atau kita itu menyadari bahwasannya kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan akhirat, untuk menjalani kehidupan akhirat. Itulah kehidupan yang sesungguhnya yang akan kita jalani, yang untuknya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Allah tidak menciptakan kita untuk hidup menjalani kehidupan di dunia ini. Ya. Bukan untuk dunia ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu untuk menjalani kehidupan di akhirat nanti. Ya, adapun kita hidup di dunia ini sementara, dan ini tujuannya adalah ujian gitu. Nah, penulis Al-Imam Ibnul Qayyim ya mensifati kehidupan akhirat itu. Baqa'in la fana alahu, kehidupan yang abadi yang tidak ada kefanaan. Ya, berbeda dengan dunia. Kalau dunia fana. Fana itu artinya berakhir dengan kehancuran, berakhir dengan ketiadaan, itu fana namanya. Dunia ini fana. Kenapa? Karena akan berakhir dengan ya ketiadaan. Wali izin la dhulla ma'ahu. Akhirat itu adalah hidup yang dipenuhi dengan kemuliaan. Kemuliaan yang tidak ada kehinaan bersamanya. Tidak ada kehinaan di akhir, di kehidupan akhirat itu tidak ada kehinaan. Maksudnya di surga ya. Wa amnin la khaufa ma'ahu. Tenang ya, kehidupan di akhirat itu, di surga itu tenang semua, tidak ada rasa khawatir. Beda dengan dunia. Dunia itu kan banyak sekali kekhawatirannya. Banyak sekali keresahan yang kita harus jalani di dunia ini. Rasa takut, bimbang, gelisah, galau gitu kan. Ya. Di akhirat, di surga itu tidak ada, aman semuanya. Wa ghinain la faqra ma'ahu, ya, kekayaan, kecukupan yang tidak ada kemiskinan. Di dunia sekaya apapun orang pasti ya membutuhkan kepada sesuatu. Merasa miskin, akan ada saat di mana dia tidak merasa cukup dengan sesuatu. Waladzatin la alama ma'ahu, dan kelezatan tidak ada kesengsaraan sama sekali bersamanya. Ini akhirat, kehidupan akhirat.
wa kamalin la naqsa fihi, dan kesempurnaan yang tidak ada kekurangannya sedikit pun. Di kehidupan akhirat semuanya. Nah, untuk menjalani kehidupan yang seperti ini, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wamtahanahu fi hadhihi dar. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji hamba tersebut di negeri ini. Wamtahanahu fi hadhihi dar bil baqa'il ladzi yasra'u ilaihil fana. Kemudian Allah menguji hamba tersebut di negeri ini, ya, untuk tinggal sementara waktu yang akan datang kepada kefanaan. Ya, jadi tinggal di negeri ini sementara karena nanti akan fana, akan pergi. Wal izzil ladzi yuqarinuhu dzul wa ya'qubuhu dzul. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji hamba tersebut di dunia ini dengan mendapatkan kemuliaan tapi kemuliaan di dunia ini diiringi dengan kehinaan dan akan berakhir juga dengan kehinaan. Jadi dunia ini juga ada bako, artinya apa? Ada waktu manusia itu tinggal di dalamnya. Tapi bakonya, tinggalnya manusia di dunia ini akan berujung dengan kepanaan, ketiadaan. Beda dengan kehidupan akhirat. Di dunia ini juga ada kemuliaan, ada kehormatan, tapi ya kemuliaannya itu diiringi dengan kehinaan dan juga akan berakhir dengan kehinaan. Wal amlilladzi ma'ahul khauf wa ba'dahul khauf. Di dunia ini juga manusia mendapatkan keamanan, ada rasa aman seperti yang kita rasakan saat ini, aman, tentram, damai gitu kan. Tapi juga ya keamanan itu tidak murni, ada kadang-kadang diiringi dengan rasa takut, rasa khawatir. Ya, dan diiringi setelahnya dengan rasa takut juga. Wa kadzalikal ghana wal ladzah wal farha was surur wan naim. Ya, begitu juga kekayaan, kelezatan, kesenangan, kebahagiaan, kenikmatan. Alladzi huna, yang ada di sini di dunia ini, masyubun bididdihi, itu bercampur dengan apa yang sebaliknya. Di dunia ini semuanya bercampur, kebaikan-kebaikannya itu semua bercampur. Kekayaannya bercampur dengan kemiskinan. Gitu kan? Kelezatannya bercampur dengan penderitaan, kesenangannya, kebahagiaannya juga bercampur dengan kesedihan. Kenikmatannya juga bercampur dengan ya penderitaan-penderitaan. Gitu. Jadi nggak ada di dunia ini manusia yang selalu senang terus, nggak ada kan? Ya, tidak ada. Gitu. Ya, kadang-kadang merasakan kesenangan, kadang-kadang merasakan apa yang sebaliknya, sedih, ya gitu, kecewa. Wahwa sari'uz zawal, dan dia juga sari'uz zawal, cepat sekali hilangnya, cepat sekali hilangnya. Faghalita aktsarul khalqi, maka telah keliru kebanyakan dari makhluk fi hadzal maqam, ya, di tempat ini, id talabun naim, ketika mereka justru mencari kenikmatan, wal baqa, dan kehidupan, wal izza, dan kemuliaan, wal mulka, dan kerajaan, wal jaha, dan kedudukan, fi ghairi mahalihi, pada ya atau di tempat yang bukan tempatnya. Jadi salah kalau manusia gitu kan, atau kebanyakan dari manusia keliru itu kan, mencari kenikmatan, mencari kehidupan, mencari kemuliaan, mencari kekuasaan, mencari kedudukan di dunia ini, karena dunia ini bukan tempatnya, bukan tempat bagi manusia untuk ya mencari kenikmatan, mencari kemuliaan, mencari kekuasaan, mencari kedudukan. Itu bukan di sini, bukan di dunia, gitu. Fafatahum fi mahalihi, nah disebabkan karena mereka mencari semua itu di dunia, ya, maka di tempat yang sebenarnya mereka justru tidak mendapatkannya. Mereka justru tidak mendapatkan karena mereka sibuk mencari kenikmatan yang ada di dunia, mencari kemuliaan yang ada di dunia, mencari kedudukan yang ada di dunia. Justru di akhirat mereka tidak mendapatkan semua itu. Padahal akhirat itu adalah tempatnya untuk mencari semua itu. Gitu. Ya. Fafatahum fi mahali wa aktsaruhum lam yadhfar bima yatubu bidzalik. Dan kebanyakan dari mereka pun tidak mendapatkan apa yang diinginkannya di dunia. Ya kan, banyak orang yang menginginkan kekayaan di dunia tapi juga tidak mendapatkan.
Banyak orang menginginkan apa? Kenikmatan di dunia, tapi kenikmatan itu juga tidak sesuai yang diharapkan. Banyak orang menginginkan kekuasaan, kedudukan di dunia, ya, tapi juga mereka tidak mendapatkannya. Sementara mereka terus berambisi untuk mendapatkan semua itu di dunia ini. Akhirnya apa? Di dunia tidak dapat, di akhirat juga tidak dapat ujung-ujungnya. Gitu kan? Rugi dua kali. Nah, walladzi dzafara bihi innama huwa mataun qalil. Nah, orang yang mendapatkannya pun katanya, ya, mendapatkannya pun mendapatkan kenikmatan dunia, tetap saja itu adalah kesenangan dan kenikmatan yang sementara atau sedikit. Tsumma yazulu anhu, kemudian setelah itu hilang juga darinya ujung-ujungnya. Ya. Wa rusulu innama ja'u bidda'wati ilan na'imil muqim. Ya, dan para rasul itu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, Allah utus, mereka datang untuk mengajak manusia kepada kenikmatan yang abadi. Wal mulkil kabir, kepada kerajaan yang besar. Faman ajabahum hasalalahu aladdu ma fid dunya wa atyabuhu. Maka siapa saja yang menerima ajakan mereka, dia akan mendapatkan sesuatu yang paling lezat, yang ada di dunia ini dan paling baik. Fakana aisyu fiha atyab min aisyil muluk. Jika hidupnya di dunia ini lebih baik daripada hidupnya para penguasa atau para raja, faman dunahum, apalagi orang-orang di bawah mereka. Fa inna zuhda fid dunya mulkun hadirun. Karena sesungguhnya zuhud terhadap dunia adalah kerajaan yang sebenarnya. Jadi kalau kita ingin menjadi raja gitu ya di dunia ini, hidup nyaman, hidup tentram, hidup damai, hendaklah zuhud terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia itu artinya tidak kemudian berambisi kepada dunia dan ya hati kita ini kemudian dikuasai oleh ambisi-ambisi tersebut. Itu zuhud terhadap dunia. Jadi jangan hati kita, jiwa kita ini dikuasai oleh ambisi dunia. Ya. Kalau seperti itu, ya, dikuasai oleh dunia, ya akhirnya kita sengsara juga di dunia. Wa syaiton yahsudu al-mu'mina alaihi a'dhama hasad, dan setan itu, ya, setan itu akan hasad, akan dengki kepada orang beriman atas kehidupan yang seperti itu, kehidupan yang zuhud, yang dengan kezuhudan itu seorang akan apa tadi? Nyaman, tentram, damai, ya, sebagaimana kehidupan seorang raja, gitu kan? Maka setan tidak suka ketika orang beriman merasakan kehidupan yang seperti itu. Fayahrisu kullal hirsi ala an la yasila ilaihi. Maka setan akan berusaha, ya, supaya orang beriman itu tidak sampai kepada kehidupan yang seperti itu, yang zuhud itu. Fa innal abada idza malaka syahwatahu wa ghadabahu fanqada ma'ahu lidaidin fahuwal maliku haqqan. Maka karena seorang hamba apabila dia telah menguasai syahwatnya, menguasai amarahnya, sehingga syahwat dan amarahnya tunduk kepadanya, ya, terhadap dorongan agama yang ada dalam dirinya, fahuwal maliku haqqan, maka dialah raja yang sebenarnya. Jadi raja yang sebenarnya itu adalah orang yang bisa menguasai syahwat dan amarahnya atau hawa nafsunya. Itu raja. Lianna sahibah hadzal mulki hurrun wal malikul munqadu li syahwati wa ghadabihi abdu syahwati wa ghadabihi. Karena pemilik kerajaan yang seperti ini, maka dia adalah orang yang merdeka. Adapun dia seorang raja misalnya, ya, raja di dunia akan tapi dia tunduk kepada syahwat dan amarahnya, maka sesungguhnya dia itu budak. Sesungguhnya dia itu adalah budak dari syahwat dan amarahnya. Fahuwa musakharun mamlukun fi zayyi malikin. Maka sesungguhnya dia itu adalah orang yang ditundukkan, orang yang dikuasai. Ya, jadi bukan orang menguasai. Ya, dia itu orang ditundukkan, dikuasai, tapi berpakaian sebagai seorang raja gitu. Yaquduhu zimamu syahwati wal ghadab, yang dikendalikan oleh kendali syahwat dan amarah. Kama yuqadul ba'ir, sebagaimana unta tuntun oleh orang menuntunnya. Fal magrurul makhdu' yaqa'u nadharuhu 'alal mulki dhahir alladhi suratuhu mulkun wa batinuhu ridqun. Maka orang yang tertipu itu dia hanya melihat kepada raja yang nampak saja.
raja yang nampak saja, ya, yang bentuknya penampilan raja, tapi batinnya adalah batin seorang budak, seperti itu. Ya, wa ala syahwatil lati awwaluha ladzatun wa akhiruha hasratun. Ya. Dan melihat kepada syahwat yang awalnya adalah kelezatan tapi akhirnya adalah penyesalan. Wal basirul muwafaq, adapun orang yang memiliki pandangan, ya, yang diberi taufik, yughayyiru nadharahu minal awaili ilal awakhir, maka dia akan merubah pandangannya dari yang pertama itu kepada yang terakhir. Wa minal mabadi ilal awaqib, dari permulaan kepada akibat. Wa dzalika fadlullah yutihi may yasha, dan itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah pemilik karunia yang sangat besar. Baik, kita cukupkan dulu apa yang kita baca pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.